Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar bersama saya Sri Wulan Anggraini. Pada materi kali ini adalah tentang karakteristik sekolah penggerak, yang mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang karakteristik kurikulum 2013. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sekolah penggerak, apa saja dimensi profil pelajar Pancasila dan bagaimana pengaplikasiannya, dan bagaimana struktur kurikulum sekolah penggerak. Mari kita simak videonya. Sekolah penggerak itu apa sih? Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul seperti kepala sekolah dan guru. Nah, jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa di dalam kurikulum sekolah penggerak ini dia sifatnya hasil belajarnya holistik. Holistik itu secara menyeluruh, berbeda dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 walaupun dia mencakup afektif, kognitif, dan psikomotor, tetapi dia masih terpisah-pisah, masih ada pengkodean. Ya, tetapi di sekolah penggerak itu sifatnya holistik, semuanya berbaur. Gak ada yang ini aspek pengetahuan, gak ada yang namanya aspek keterampilan, gak ada yang namanya aspek sikap. Jadi semuanya tuh holistik. Ya, ketika dianalogikan, kalau kurikulum 2013 itu seperti gado-gado ya, di mana masih kita tuh tahu tahunya, tahu kacangnya, tahu tahu apa? Timunnya masih kelihatan, tetapi kalau sekolah penggerak itu sifatnya seperti kita minum jus ya, seperti jus. Jus itu kan ketika dicampur buah-buahan, susunya itu tidak kelihatan mana susunya, mana buahnya. Ini sifat dari sekolah penggerak, jadi berbeda dengan kurikulum 2013. Terus di sini juga ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, dia lebih fokus pada profil pelajar Pancasila. Ayo, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi? Belum tahu? Nah, nanti kita akan cari tahu di sini ya, profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di dalam kurikulum 2013 tadi kan ingin mewujudkan manusia yang produktif, yang kreatif, terus ingin mewujudkan manusia yang secara afektif ya, jadi secara afektifnya benar juga, tidak hanya pintar juga gitu. Terus lebih pada menekankan keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Nah, namun di dalam kurikulum sekolah penggerak ini dia ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini harus diawali oleh kepala sekolah dan guru. Nah, oleh karena itu untuk menggunakan kurikulum sekolah penggerak ini, sekolahnya memang sekolah yang memang sudah diseleksi ya. Jadi kepala sekolahnya itu sudah lulus seleksi tes sekolah penggerak. Nah, di mana seleksinya itu ada berapa tahapan? 2 tahapan ya kalau nggak salah. Jadi kepala sekolahnya melewati tahap 1, mereka harus menulis esai. Nah, ketika nanti esainya lulus, maju ke tahap 2. Nah, di tahap 2 itu nanti ada tahap wawancara dan tes mengajar. Guru juga sama, guru sekolah penggerak melewati tahapan yang sama juga seperti itu. Nah, ketika kepala sekolahnya lulus sebagai sekolah penggerak, ya maka sekolah itu pun harus memang menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Itu sekolah yang memang terdepan ya untuk mewujudkan cita-cita pendidikan. Sekolah penggerak ini memiliki visi yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, di dalam program sekolah penggerak memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun dimensi profil yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya bahwa pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, penerapannya adalah diharapkan nanti peserta didik dapat memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global.
Artinya bahwa pelajar Indonesia ini dapat mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, adapun harapan dari dimensi ini yaitu peserta didik ini dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Berikutnya dimensi yang ketiga adalah gotong royong. Artinya bahwa dengan dimensi ini pelajar Pancasila itu memiliki kemampuan untuk bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian dimensi yang keempat adalah mandiri, artinya bahwa pelajar Pancasila itu diharapkan nanti dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dan dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Artinya bahwa pelajar Pancasila ini dapat bernalar kritis, dapat berpikir secara objektif untuk memproses segala informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif. Berikutnya juga dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, serta menyimpulkannya. Dan berikutnya yang terakhir adalah dimensi kreatif. Nah, dengan dimensi kreatif ini diharapkan siswa mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bersifat orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dan diharapkan profil pelajar Pancasila ini dapat dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan budaya kerja maupun ekstrakurikuler. Nah, kemudian di sini ada karakteristik kurikulum program sekolah penggerak. Yang pertama berbasis kompetensi. Nah, oleh karena itu, maka ranah hasil belajar yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap merupakan satu kesatuan rangkaian dalam proses yang berkelanjutan. Nah, pada akhirnya akan membangun kompetensi yang holistik. Kompetensi holistik ini sebagai hasil belajar disebut sebagai capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah yang menyangkut kompetensi yang sifatnya seperti pengetahuan, keterampilan, sikap. Jadi secara holistik, tidak terpisah-pisah seperti kurikulum 2013 ya, semuanya itu tercampur ya. Di sekolah penggerak itu semuanya itu tercampur, nanti namanya itu adalah CP atau capaian pembelajaran. Terus yang kedua, sifatnya fleksibilitas. Nah, terdapat pengurangan isi dalam muatan pelajaran ditunjukkan agar siswa memiliki waktu yang cukup dan memadai untuk menguasai kompetensi yang hendak dicapai. Kemudian siswa juga memiliki kesempatan yang cukup untuk belajar sesuai dengan grade ketercapaiannya. Nah, jadi di sini fleksibilitas pembelajaran siswa itu nanti belajar sesuai dengan grade-nya. Nanti ada grade A, B, C untuk yang SD, grade A, B untuk kelas rendah, terus C, D untuk kelas tinggi. Nah, jadi nanti sesuai dengan ketercapaiannya. Ya. Terus berikutnya karakter Pancasila ini dalam pelaksanaannya kegiatan pembelajaran diupayakan dapat disinergikan dengan kegiatan sehari-hari dan berorientasi pada pencapaian penumbuhan dan penguatan profil Pancasila. Nah, jadi diharapkan dengan adanya dimensi profil pelajar Pancasila ini, ya siswa itu dapat mengaplikasikan dimensi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya dilihat dari struktur kurikulumnya antara kurikulum 2013 dengan sekolah penggerak. Nah, kalau kurikulum 2013 ini ada mata pelajaran IPA, IPS ini sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri ya, terutama untuk kelas 4, 5, 6. Dia berdiri sendiri walaupun tematik tetapi ada mata pelajaran tersebut. Tetapi di dalam sekolah penggerak ini nanti tidak ada mata pelajaran IPA, IPS, tetapi dilebur menjadi IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Terpisahnya itu pada saat SMP, tetapi kalau di SD ini digabung menjadi IPAS. Itu. Terus berikutnya, kalau di dalam kurikulum 2013 namanya pendekatan tematik. Ya, pakai pendekatan tematik, tetapi kalau di KSP atau sekolah penggerak dia menggunakan pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran. Jadi dia berbasis mata pelajaran, tematik, dan sebagainya. Ini merupakan kewenangan satuan pendidikan.
Jadi sekolah ini diperbolehkan tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Jadi sekali lagi, pemerintah itu membebaskan kepada satuan pendidikan. Ya karena sekarang adalah Merdeka Belajar, jadi dikembalikan lagi ke satuan pendidikan. Boleh jadi boleh antara sekolah A dengan B itu beda kurikulum, silahkan. Misalkan untuk sekolah A dia pakainya tematik, sekolah B tidak. Jadi yang sekolah B itu dia menggunakannya per mata pelajaran. Jadi jangan heran ya ketika nanti kalian terjun di lapangan, setiap sekolah itu menggunakan kurikulum yang berbeda-beda. Ada yang masih pakai tematik, ada yang sudah dipisah. Itu ya, karena ini memang diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, berikutnya dilihat dari kurikulum sekolah penggerak. Jadi SD itu kan tadi belajarnya fleksibel ya, mereka belajar per grade, ya per fase. Nah, di mana fase A ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B ini untuk kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan fase C ini untuk kelas 5 dan 6. Nah, di mana untuk sekolah penggerak itu proporsi beban belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu intrakurikuler dan project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, intrakurikuler ini adalah pembelajaran seperti biasanya, pembelajaran di kelas ya, ada mata pelajarannya gitu. Nah, kemudian nanti pembelajaran intrakurikuler ini di dalamnya juga ada project. Jadi setiap mata pelajaran itu nanti ada project-nya. Nah, di mana alokasi waktu project itu adalah 20% sampai dengan 25%. Nah, project ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Yaitu tujuannya adalah untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana nanti guru itu menentukan ya untuk project-nya itu dia lebih menekankan pada dimensi yang mana nih profil pelajar Pancasilanya. Boleh menggunakan keimanannya dan kemandiriannya silakan ya. Kita bawa project profil pelajar Pancasila itu ya guru itu lebih menekankan pada 2 sampai 3 dimensi itu untuk yang pemula. Atau kalau misalkan memang sekolahnya sudah terbiasa dengan project, boleh ke 6-6-nya dimasukkan ke dalam project tersebut, silahkan. Nah, itu tadi materi tentang karakteristik sekolah penggerak. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.